Necromancers. Bab 9. Yang selamat. Apakah ada orang yang dapat bersaksi untuk Anda? Saksi. Kamu bahkan tidak tahu apa yang terjadi, jadi kamu masih membutuhkan saksi. Dia berpikir sejenak dan berkata, pemilik rumah ini seharusnya bisa bersaksi untuk saya. Masih menyeret pemiliknya ke dalam air. Lagi pula, saya tidak kenal banyak orang di sini, dan saya tidak bisa memikirkan orang lain selain pemiliknya. Apa yang kamu lakukan sebelum malam tiba? Penjaga itu terus bertanya. Olahraga di dalam ruangan. Apakah ada yang memposting sesuatu yang aneh akhir-akhir ini? Tidak. Penjaga itu membungkuk, melihat ke dalam ruangan, dan berkata, kami ingin menggeledah tempat tinggal Anda. Wu Heng juga menoleh ke belakang dan merasa tidak ada apa-apa di ruangan itu, jadi dia menyingkir dan berkata, oke. Penjaga terkemuka melirik ke samping, dan penjaga lain di belakangnya langsung masuk dan mulai melihat sekeliling. Ruangannya tidak besar dan tidak banyak barang di dalamnya. Item khusus juga ditempatkan di sebelah zombie, dan Wu Heng tidak khawatir tentang apa yang akan dia temukan. Dia membuang muka, menatap penjaga yang menemani pintu lagi, dan bertanya, apa yang terjadi? Mata penjaga itu tidak berubah dan dia menjawab dengan santai, mayat ditemukan di tempat keramaian tadi malam, dan metodenya kejam dan keji. Dahi, orang-orang mati, tidak heran. Cara menyelesaikan kasus di kawasan padat relatif sederhana. Jejak lokasi kejadian, logika perkataan para pihak, dan kesaksian warga sekitar, semuanya bisa dijadikan bukti untuk menghakimi. Tetapi selama dilakukan secara sembunyi-sembunyi, kasus tersebut masih sulit diselesaikan. Demikian pula, selama ada bukti yang menunjuk pada Anda, meskipun Anda tidak melakukannya, akan sulit untuk membuktikannya sendiri. Pada saat itu, saya akan menangkap dan memotong Anda, sehingga tidak ada ruang untuk berpikir. Adapun Wu Heng, dia adalah seorang ahli nujum, dan dia adalah target fokus di kota. Jika hal seperti ini terjadi di dekatnya, dia harus fokus pada pertanyaan. Yang lain hanya bertanya, tetapi ketika mereka sampai padanya, mereka akan masuk ke dalam rumah dan menggeledah ruangan. Apakah tidak ada petunjuk? Wu Heng terus bertanya. Kecuali beberapa orang yang berpotensi berbahaya, kami tidak menutup kemungkinan penjahat yang dicari memasuki kota. Penjaga itu meliriknya. Dahi. Itulah yang kamu katakan. Pada saat ini, penjaga yang menggeledah ruangan juga keluar dan menggelengkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa dia tidak menemukan apapun. Penjaga di pintu tidak berhenti lagi dan berkata, jika Anda memiliki petunjuk, Anda dapat memberikannya kepada kami, dan kami akan diberi hadiah. Bagus. Saya setuju, tapi saya tidak memasukkannya ke dalam hati. Dalam beberapa hari terakhir, saya kehabisan napas setelah melawan zombie. Bagaimana saya bisa memiliki kemampuan untuk menghadapi seorang pembunuh? Di dunia ini, aku bahkan mungkin tidak bisa mengalahkan seorang wanita. Penjaga tidak banyak bicara dan melanjutkan perjalanan ke rumah sebelah untuk menanyakan keadaan dan meminta keselamatan. Wu Heng mengunci pintu dan pergi ke kedai terdekat untuk makan malam. Setelah makan malam, langsung pergi ke dunia zombie. Wu Heng memimpin prajurit kerangka ke gerbang besi unit terakhir. Membuka pintu besi, masih tercium bau busuk yang dingin dan menyengat. Begitu dia melangkah melewati gerbang besi, suara gemuruh dan lari terdengar dari bawah. 3 zombie tersandung. Melihat pasukan kerangka muncul, mereka meraung kegirangan. Serang, perintah Wu Heng dengan tombak besi di tangannya mengarah ke depan. Hore! Prajurit kerangka menyerang langsung ke arah zombie, mengayunkan pisau dapur di tangannya, dan suara memotong daging terdengar. Segera, zombie mati di bawah. Pisau dapur. Dapatkan pengalaman plus 8. Pengalaman prajurit tengkorak pemanggilan plus 5. Titik. Level Anda meningkat ke level 3, kecerdasan plus 1, pesona plus 1, dan kekuatan mental sedikit meningkat. Saat zombie ketiga jatuh, level Wu Heng dinaikkan ke level 3. Peningkatan kecerdasan dan karisma dalam atribut. Tampaknya ini bukan peningkatan acak, jika tidak,
salah satunya tidak akan terpaku pada kecerdasan. Namun, logika spesifik di balik peningkatan ini belum dapat diklarifikasi. Datanglah ke mayat dan lepaskan teknik budak tulang. Ketiga kerangka itu berdiri dan bergabung dengan tim. Teruskan. Wu Heng memberi perintah lagi, dan tim kerangka mulai berjalan. Tidak banyak zombie di koridor, jadi tidak banyak tekanan pada prajurit kerangka saat ini. Bersihkan sampai ke lantai pertama. Setelah memastikan bahwa pintu gedung ditutup, Anda mulai memimpin kerangka untuk membuka pintu dari pintu ke pintu, membersihkan zombie dan mencari jarahan. Pembersihan unit terakhir lebih mudah dibandingkan unit sebelumnya. Tidak ada anjing zombie yang cacat, dan pintu unit ditutup. Hanya butuh setengah hari untuk membersihkan seluruh koridor. Skeleton Dogs dapat dengan mudah membunuh zombie individu. Jika jumlahnya lebih banyak, Skeleton Warriors tidak akan terlalu kesulitan dalam menggunakannya. Wu Heng juga merasa sedikit lebih percaya diri. Sepertinya zombie tidak terlalu sulit untuk dihadapi. Namun, seluruh bangunan telah dibersihkan dan tidak ada korban selamat yang ditemukan. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah wabah zombie menyebar melalui udara atau dengan cara khusus. Dan dia adalah satu-satunya yang tersisa di dunia ini. Mungkin Teddy yang tetap mempertahankan hobinya semasa hidupnya, adalah satu-satunya warga desa. Keluarlah dari koridor. Para prajurit kerangka mulai membawa barang rampasan. Wu Heng berdiri di atap gedung, memberikan instruksi santai sambil memikirkan rencana selanjutnya. Seluruh bangunan telah dibersihkan dari zombie. Selanjutnya, jika Anda ingin terus membunuh zombie untuk mendapatkan pengalaman, Anda harus keluar. Ada sekitar 50 atau 60 zombie berkumpul di lantai bawah, yang sepertinya tidak banyak. Tetapi begitu pertarungan dimulai, zombie akan tertarik dari segala arah, yang akan melipat gandakan kesulitan pertempuran. Jika Anda tidak melakukannya dengan benar, kerangka ini akan hilang dan Anda akan berada dalam bahaya. Selain langsung keluar, ada cara lain. Dari sisi atap, buatlah tangga di antara dua lantai, menuju atap gedung berikutnya, lalu lanjutkan pembersihan unit demi unit. Ini akan lebih aman. Berdiri di tepi dan melihat-lihat, saya melihat jarak antar bangunan sekitar 5 atau 6 meter. Temukan papan kayu yang cukup panjang, atau pesan tangga besi yang cukup panjang di kota Blackstone, dan Anda bisa melewatinya. Meskipun ketinggiannya agak berbahaya, ini jauh lebih dapat diandalkan daripada bergegas keluar untuk menghadapi zombie secara langsung. Satu-satunya hal yang aku tidak yakin adalah apakah prajurit kerangka tumpul itu bisa berjalan dengan lancar. Lantai 6 cukup untuk menghancurkan mereka berkeping-keping. Dengan mengingat hal ini, saya turun untuk mencari tali panjat dan berencana melemparkannya untuk mengukur jarak antar bangunan. Tepat ketika dia sedang mengayunkan tali dan berencana melemparkannya. Bung gelombang bang, bang, bang. Suara tabrakan keras datang dari jalan ke barat. Lihat ke atas dan lihat ke arah sumber suara. Saya melihat sebuah bas bergaya gurun, dengan keras menghempaskan zombie dan merusak kendaraan di depannya. Dalam tabrakan sepanjang jalan, melaju ke depan. Bagian samping bas dilas dengan pelat besi padat, dan jendelanya terbuat dari jeruji besi setebal ibu jari. Melalui celah pada jeruji besi, Anda dapat melihat pipa besi yang menembus zombie yang memanjat. Di bagian belakang bas, ada banyak sekali zombie. Masih banyak lagi zombie yang tertarik dengan suara tabrakan, bergegas keluar dari komunitas di kedua sisi dan bergabung dengan tim mengejar bas. Jumlahnya semakin bertambah, seperti gelombang pasang mayat di film Lautan Luas. Meski hanya melihatnya dari kejauhan, Anda bisa merasakan ketakutan dan sesak napas akibat mayat tersebut. Ciao. Wu Heng segera meminta kerangka itu untuk menghentikan gerakan apapun dan menjauh dari tepian. Dia sendiri menatap tajam ke arah mobil penumpang yang menerobos segalanya. Penyintas. Masih ada orang yang selamat yang berencana untuk segera keluar. Bab 10, Peralatan Meledak. Yang selamat. Pastinya yang selamat. Dunia ini tidak mengubah semua orang menjadi zombie, masih ada yang selamat.
Bas penumpang di kejauhan melaju kencang di jalan seolah-olah itu adalah film laris Hollywood. Zombie-zombie di depannya tersingkir satu persatu atau hancur berkeping-keping. Mobil dan rintangan yang menghalangi jalan juga dirobohkan dengan keras, dan mereka terus bergerak maju. Jumlah zombie di belakang bas semakin banyak, namun mereka masih tidak bisa mengandalkan kaki mereka untuk mengejar bas dan tertinggal jauh. Menurut kecepatan ini, jika tidak terjadi apa-apa, bas mungkin akan keluar dengan cepat. Selama Anda memasuki jalan utama, Anda akan lebih dari setengahnya berhasil. Jalan ke sana lebih lebar, dan jumlah zombie tidak sepadat di masyarakat. Wu Heng menatap situasi di jalan dengan cermat, matanya mengikuti bas. Tepat ketika bas mencapai persimpangan dan mulai melambat sedikit dan berbelok, tiba-tiba, terdengar suara tabrakan, dan kaca toko pinggir jalan dari lantai ke langit-langit pecah. Bersamaan dengan pecahan kaca yang beterbangan, sesosok tubuh besar berkulit merah tua bergegas menuju bas yang melambat dan berbelok. Boom gelombang. Zombie besar itu menabrak badan mobil, dan bas mulai bergoyang dari sisi ke sisi, bergetar hebat. Dia kehilangan kendali dan menabrak tiang telepon di pinggir jalan dengan keras. Bas berhenti dan kepulan asap hitam membubung. Sebelum orang-orang di dalam sempat bereaksi, zombie dari segala arah langsung membanjiri bas. Melalui celah tempat berkumpulnya zombie, Anda masih bisa melihat pipa-pipa besi terdorong keluar dengan panik. Orang-orang yang selamat di dalam masih berusaha melawan. Tetapi mereka menarik terlalu banyak zombie di sepanjang jalan, dan mereka seperti banjir yang mengalir deras. Dilihat dari situasi saat ini, meskipun bas dapat dihidupkan kembali, akan sulit untuk keluar. Wu Heng memperhatikan dari atas gedung. Dia cemas, tapi dia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan mereka dalam situasi ini. Setelah menghela nafas sedikit, perhatiannya terfokus pada monster raksasa yang bisa menjatuhkan bas. Makhluk humanoid, mungkin tingginya hampir 3 meter atau lebih, dengan kulit merah tua, anggota tubuh bagian atas yang sangat kuat, dan otot menonjol seperti sarkoma, penuh daya ledak. Apa-apaan? Zombie Teddy berubah dari ukuran biasa menjadi hampir seukuran singa, dan zombie di depannya jelas-jelas berubah bentuk. Dan efektivitas tempurnya juga telah mencapai tingkat yang mengerikan. Menabrak bas dengan tubuh Anda sendiri, kekuatan semacam ini sungguh menakutkan. Beberapa zombie raksasa yang pusing terhuyung-huyung menuju bas. Menyerahkan zombie yang menghalangi jalan, mengangkat tinjunya, dan memukul badan mobil dengan keras. Bang-bang-bang gelombang. Dengan pukulan palu yang keras, panel pelindungnya penyok dan jeruji besi di jendela terlepas. Ketika jarak semakin lebar, zombie langsung masuk ke dalam mobil dan mulai memakan daging dan darah dengan gila-gilaan. Kekacauan itu tidak berlangsung lama. Hanya dalam 3 atau 2 menit, guncangan di dalam bas berhenti. Kelompok mayat itu seperti monster liar yang kehilangan targetnya. Mereka menjadi diam lagi dan menyebar ke segala arah. Mobil penumpang di tengah telah roboh dan berubah bentuk, dan tubuhnya dipenuhi anggota badan yang patah. Dari awal hingga akhir, Wu Heng tidak melihat berapa banyak orang yang selamat atau seperti apa rupa mereka. Zombie raksasa yang bermutasi juga berjalan ke satu sisi, masuk kembali ke toko pinggir jalan, dan menghilang. Wu Heng hanya melihatnya seperti ini, merasa sedikit lebih dilanda krisis tentang situasinya. Entah itu gelombang zombie yang baru saja terjadi atau zombie raksasa yang bermutasi, mereka semua memberikan tekanan padanya. Dengan jumlah kerangka yang Anda miliki, menghadapi keduanya adalah jalan buntu. Lebih baik tidak menonjolkan diri. Begitu jumlah kerangka mencapai skala tertentu, kami tidak akan takut. Dia menggumamkan sesuatu dan melihat mayat-mayat itu menyebar sedikit demi sedikit. Hah! Tiba-tiba, zombie yang berkeliaran tanpa tujuan menarik perhatiannya. Zombie itu mengenakan kemeja biru, tidak ada yang terlalu istimewa, perhatian Wu Heng tertuju pada ikat pinggangnya. Sabuk hitam dihubungkan dengan tali penghubung hitam, dan ujung lainnya adalah pistol hitam yang digantung di betis. Apakah zombie mengirimkan senjata?
Dalam pertarungan dengan zombie, dia bisa mengandalkan prajurit kerangka. Selama dia tidak mengambil risiko, itu sebenarnya bukan masalah besar. Tetapi di kota Blackstone, di mana semua orang profesional, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Masih kurang memiliki kemampuan perlindungan diri tertentu. Jika Anda mendapatkan senjata ini, Anda dapat meningkatkan keamanan Anda sendiri. Menarik pelatuk jauh lebih mudah dibandingkan menembakkan busur. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Setelah bergumam, Wu Heng mulai memikirkan metodenya. Jelas tidak realistis untuk langsung keluar. Apa cara terbaik untuk membawanya ke sini sendirian? Setelah berpikir sejenak, Wu Heng melihat tali panjat di tangannya. Kamu harus mencobanya. Di jalan, tali yang menggantung dari langit hingga jatuh. Setelah menjerat zombie, dia tiba-tiba mengencangkannya dan menyeretnya ke satu sisi. Tarikan yang tiba-tiba membuat para zombie melihat sekeliling dengan panik dan meraung dari mulut mereka. Sepertinya saya tidak tahu mengapa saya bergerak dan mengapa saya masih bergerak ke satu sisi tanpa terkendali. Selama perjuangan panik, zombie ditarik ke atas sedikit demi sedikit di sepanjang dinding luar gedung. Wu Heng berdiri di atas gedung, mengarahkan prajurit kerangka untuk mengubah arah tarikan, menghindari balkon dan pagar besi luar, untuk menghindari kecelakaan di jalan dan merusak semua upaya sebelumnya. Dua kerangka merpati jatuh ke samping. Tubuh mereka berupa kerangka putih, tetapi sayapnya ditutupi lapisan selaput berdaging. Dapat mempertahankan kemampuan terbang aslinya. Lasso pada target zombie juga diselesaikan oleh dua merpati kerangka ini. Dia tidak memiliki kemampuan untuk mencapai target dari jarak yang begitu jauh. Bahkan dengan kerangka merpati yang melemparkan talinya dari langit, dibutuhkan lebih dari 20 upaya sebelum berhasil. Jadi selama proses penarikan, semua orang sangat berhati-hati dan teliti. Takut terjatuh di tengah jalan. Akhirnya, zombie yang sedang berjuang itu ditarik ke atas atap. Sebelum ia bisa bangkit dan menyerang, pisau dapur yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Itu langsung dipotong menjadi mayat. Wu Heng berjongkok, melepas celana mayat itu, dan mengambil apa yang diinginkannya di tangannya. Pistol sebenarnya sudah tidak asing lagi. Sangat umum di film dan televisi. Selanjutnya, dia telah memainkan game bernama Gun Simulator sebelumnya dan mempelajari perakitan serta penggunaannya. Dianggap sebagai penembak awan. Jadi, meski baru pertama kali mendapatkan pistol, namun mengoperasikannya sudah tidak asing lagi. Keluarkan magazinnya, masih ada 9 peluru di dalamnya. Dia meraba-raba tubuh itu dengan hati-hati dan tidak menemukan peluru tambahan. Saya tidak tahu apakah saya baru saja membawa majalah ini atau hilang. Pistol dalam kondisi baik tanpa kerusakan serius. Wu Heng memegangnya di tangannya dan mencoba memuatnya dan membidik, tetapi dia tidak mau membuang-buang peluru dan menembak. Setelah berlatih aksi mencabut pistol dan membidik beberapa kali, dia langsung menyimpannya. Panen hari ini bagus sekali. Setelah mengubah mayat menjadi prajurit kerangka, mengemas beberapa barang dan bersiap untuk kembali ke kota Blackstone. Kota Batu Hitam, Wu Heng pergi ke toko pandai besi dan bertanya tentang memesan tangga besi. Tapi ternyata idenya agak terlalu naif. Belum lagi tangga besinya bisa dibangun ke seberang, masa produksinya akan memakan waktu kurang dari setengah bulan. Bos pandai besi juga memberikan saran. Gantilah tangga besi dengan sepotong kayu yang menahan beban, atau lebih sederhananya, gunakan tali untuk menghubungkan kedua sisinya dan panjatlah. Setelah mendengar ini, Wu Heng hanya mengangguk setuju dan tidak berkata apa-apa lagi. Sedangkan untuk papan kayu, sulit untuk mendapatkan papan kayu yang panjang, walaupun jaraknya jauh, akan mudah roboh jika bebannya berat. Ide tentang tali dapat disampaikan oleh manusia, tetapi tidak oleh pejuang kerangka. Jadi tak satu pun dari keduanya akan berhasil. Setelah keluar dari toko pandai besi, kami pergi ke kedai untuk makan malam. Melihat beberapa pria kuat bergulat satu sama lain untuk beberapa saat, langit sudah agak gelap ketika kami kembali.
Tidak banyak pejalan kaki di jalan. Berjalan menuju gang kediaman, dua sosok pun masuk bersama. Begitu dia mengikuti mereka, dia melihat Wu Heng berdiri di sana menunggu mereka mengikuti. Apakah kamu sangat waspada, nak? Salah satu dari mereka berkata. Keduanya tidak menunjukkan kegugupan sama sekali karena ditemukan oleh Wu Heng. Ada apa dengan kalian berdua? Wu Heng bertanya. Saat dia keluar dari kedai, dia merasa seperti ada yang mengikutinya. Awalnya dia mengira itu adalah penjaga yang mengawasinya, tetapi dua orang di depannya jelas bukan penjaga. Nak, uangnya sedikit terbatas, aku ingin meminjam beberapa barang darimu. Setelah mengatakan ini, pemimpin tidak berhenti berbicara omong kosong. Dia melompat seperti seekor citah dan berlari ke arahnya dengan cepat. Dalam perjalanan, dia menyentuh lengannya di belakang pinggangnya, dan dua bilah pendek muncul di tangannya. Bilahnya memantulkan cahaya bulan perak, yang dingin dan menyilaukan. Wu Heng dengan cepat melirik orang kedua. Orang lain masih berdiri di pintu masuk gang, bersandar di dinding dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Mereka masih dua perampok berpengalaman. Kedua orang ini sangat percaya diri dan berpikir bahwa satu orang sudah cukup untuk menghadapi mereka. Melihat musuh mendekat dengan cepat, Wu Heng berdiri di tempat, matanya tertuju pada sasaran. Bila jaraknya hanya 3 atau 4 meter. Booming, suara tembakan yang memekakkan telinga terdengar, dan peluru langsung mengenai pinggang dan perut pria tersebut. Momentum ke depan tiba-tiba berhenti, dan tubuh sedikit terguncang oleh rasa sakit yang menyayat hati. Apa-apaan ini, Anda? Buka mulutmu dan keluarkan kata pertama. Bang, bang, bang. Setelah itu, 3 tembakan lagi terdengar. Bagian dada, perut, dan bahu dipukul satu demi satu. Tubuhnya mundur 2 langkah karena terkena peluru, dan kemudian jatuh ke tanah. Rasa sakit yang menyayat hati menghalanginya untuk melakukan gerakan lain. Saya pikir saya lemah dan tidak memiliki kemampuan, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan menendang lempengan besi. Simpan. Pria itu berbalik dan melihat ke arah teman-temannya. Booming. Suara tembakan terdengar dan peluru menembus rongga mata. Dapatkan pengalaman plus 64. Prompt sistem muncul, membuktikan bahwa orang tersebut sudah mati. Kemudian, Wu Heng mengangkat moncong senjatanya dan mengarahkannya ke orang lain yang berlari ke arahnya dengan cepat. Pria di gang itu tiba-tiba berhenti dan memandang senjata di tangan lawannya dengan waspada. Melihat rekannya yang tak bernyawa tergeletak di tanah, dia mundur sedikit demi sedikit sampai dia kembali ke pintu masuk gang. Melihat Wu Heng dengan tatapan sinis, dia berbalik dan lari dari sini. Terdengar suara bising di sekitar, dan para tetangga terganggu oleh suara tembakan. Wu Heng melirik mayat di kakinya. Seluruh tubuhnya terbungkus baju besi kulit tebal dan jubah, dan tidak banyak darah yang keluar. Mengambil senjata yang jatuh, membungkus tubuhnya dengan jubahnya, dan menyeretnya ke dalam ruangan. Tidak lama, bang, bang, bang. Ada ketukan di pintu. Suara pemilik rumah terdengar. Wu Heng, apakah kamu ada di dalam rumah? Apakah kamu mendengar suara keras tadi? Wu Heng membuka pintu dan berkata, saya mendengarnya. Saya tidak tahu siapa yang begitu tidak etis dan membuat keributan seperti itu di malam hari. Pemilik rumah meliriknya dengan marah, dan kemudian melihat ke samping ke dalam ruangan. Berkata, selama kamu baik-baik saja, akhir-akhir ini tidak aman. Harap kunci pintunya di malam hari. Bagus. Pemilik rumah pergi, dan Wu Heng melatih tombaknya seperti biasa, dan terdengar suara denting dan tusukan pada sasaran kayu. Di luar, terjadi diskusi yang berisik dari waktu ke waktu, dan penjaga datang untuk mengajukan pertanyaan. Keesokan harinya, ketika langit menjadi sedikit lebih cerah, Wu Heng pergi ke dunia zombie. Tadi malam sepertinya turun hujan sedikit. Para prajurit kerangka semuanya ditutupi dengan tetesan air hujan kristal. Membersihkan kotoran pada kerangka. Wu Heng meminta kerangka itu untuk membawa jenazah yang dikirim tadi malam ke atas gedung. Kemudian mulailah mengambil peralatan lawan.